Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk kegiatan kita sekeliling, semuanya adalah kebun AMP. Jadi selama ini kan AMP itu kalau teman-teman yang jual vegetasi ini kurang diperhitungkan. Jadi waktu yang saya dapat waktu masih baru ini belanja si koloni ini 1-2 itu AMP ini tidak dianggap teman-teman. Jadi yang alasannya itu tidak ada nektarnya lah, yang ini nektarnya hanya sekian persen gitu ya, itu yang ada. Nah itu info yang dari si para penjual. Nah saat ini saya bisa yakin, bisa membuktikan bahwa AMP itu adalah sumber vegetasi yang membuat lebah-lebah saya setidak-tidaknya tidak kelaparan, yang terutama Tetragonula si biroi. Nah, ini nanti kita akan bisa buktikan teman-teman. Untuk masing-masing waktu itu kita observasi awal kita sudah lakukan, tapi saya belum berani ngambil tindakan. Saya khawatirnya kalau kita pindahkan itu akan tidak menyelesaikan masalah, akhirnya masih ditunda nungguin musim hujan yang waktu itu masih kemarau. Nah sekarang kita akan cek lagi seperti apa untuk kekuatannya. Kita akan memulai dari yang paling pinggir ini teman-teman ya, dari sini. Nah di sini ini si Thoracea, kita cek ya Thoracea, kita sekaligus kita review. Nah untuk Thoracea teman-teman tahu ini kemarin habis dipanen, hasilnya cukup banyak, dan sampai saat ini Thoracea ini juga sepertinya untuk kekuatannya memang menurun juga kalau teman-teman perhatikan, karena memang Thoracea itu waktu AMP-nya di atas ini itu cukup juga dominan keberadaannya, jadi cukup banyak di AMP yang putih. Ini untuk Thoracea yang paling pinggir, tetapi ini boleh dibilang masih bertahan. Nanti dia akan recovery dengan kondisi secara alami. Dia nanti akan ngambil yang ada di depan, yang sudah dipersiapkan depan untuk pengganti yang ada di atas di sini. Terus selanjutnya kita lihat satu persatu ya teman-teman. Yang di sini ini kita masih kuat ini teman-teman. Terus berikutnya lagi yang ada di sini juga masih, kalau kita lihat kekuatannya masih lumayan dari corongnya semua nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan kehebatan dari si AMP. Jadi tujuan utama dari pembuatan dokumentasi si siang ini adalah untuk menunjukkan bahwa AMP itu luar biasa hebat. Ini teman-teman ya, kita coba buka seperti apa. Nah, kalau ini kuat teman-teman ya, itu ya sangat kuat masih. Nah ini karena ini dekat sama AMP yang di depan, jadi dia mampu untuk menjangkau ke sana teman-teman. Juga cukup ini ya, cukup kuat. Nanti kita akan coba lihat, kita panen kalau perlu. Sekarang kita cek di sini, cuma kita akan nunggu reda dulu sebelum kita ngecek ke sana. Kita akan melihat si corong dulu sampai ke ujung, karena ini biro itu mengganas ya, itu mengganas teman-teman. Nah di sini ya, di sini ini karena masih dekat dengan si AMP yang di depan, ini masih terjangkau teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat arah dari si koloni itu arahnya memang ke sana semua, ke arah depan, karena memang yang ada sumber pakannya di sana. Sekarang kita lihat si Thoracea lagi. Ini Thoracea. Nah kalau Thoracea oke, si boleh dibilang masih ini ya, survive ya, masih bertahan, bahkan ini masih menghasilkan madu. Terus berikutnya lagi untuk biroi yang ini kembali lagi nih, karena di sini ini masih dekat dengan si AMP yang di depan, ini masih
relatif lumayan ya, meskipun corongnya menutup kelihatan. Lagi untuk yang dekat di sini ini makin mengecil ya, kelihatan ya. Jadi untuk sumber polennya ada di depan rumah, ini makin mengecil. Sementara kalau untuk Thoracea yang ada di sini dia tidak terpengaruh ya, ini tidak terpengaruh karena memang ya menyusut sedikit, tapi insya Allah nanti recovery karena dia harus merubah pola mencari makannya, harus ke depan. Terus yang ini sama ya teman-teman, ini juga menyusut, ini makin menyusut ya, kelihatan ya dari corongnya itu menyusut. Nah sekarang kita lihat lagi Thoracea. Kebetulan kita memang selang-seling ya teman-teman, jadi kita bisa mengobservasi perubahannya. Nah ini masih cukup bagus teman-teman, nanti juga bisa kemungkinan kita panen. Nah sekarang kita lihat biroi sampingnya makin parah kelihatannya ya, tuh biroi parah, ini makin menyempit dan ini harus sesegera mungkin diambil tindakan. Terus kita ikutin lagi yang sebelah di sini. Nah yang di sini ini makin lumayan, jadi agak membesar. Ini sepertinya karena di atap sini ini kan ada lubang, kemungkinan juga bisa lewat sini, atau juga dia sudah karena di depan di sini sudah tidak ada pakan, dia mau tidak mau ke atas itu lebih dekat ke arah sana. Kita lihat lagi sih Thoracea nih Pekanbaru. Oke, Thoracea ini kalau ngelihat dari jejak ini teman-teman, ini berkurang ya, menyusut juga ya, jadi cukup menyusut, cukup banyak. Terus berikutnya lagi ini demikian juga ini teman-teman ya, ini biasa panen banyak sekali, ini menyusut juga sangat ya, sangat menyusut. Ini demikian juga, ini juga menyusut, biasanya ramai sekali, ini menyusut. Terus ini makin yang paling pinggir ya, ini paling pinggir teman-teman untuk si biroi. Kita akan lihat ini biasanya besar, ini juga sepi menyusut. Demikian juga yang di sini, ini menyusut karena waktu itu sangat kuat. Nah dari sini kita akan ngecek, kelihatannya kita mau ngecek di toppingnya agak sulit juga, nanti juga kepanjangan untuk videonya, tapi dari corong dan dari keaktifan juga sudah bisa kelihatan jelas itu penyusutannya. Dari si aktivitasnya sudah sangat jelas, yang kalau dulu ruame luar biasa waktu ada si AMP. Nah sekarang kita akan melakukan pengecekan yang di depan rumah. Yang di depan rumah itu kan dekat sama kebun AMP baru yang di Menara ya. Ayo kita lihat seperti apa yang di depan. Ini juga vegetasi yang menurut saya hanya bagus untuk penamaannya, tapi tidak begitu efektif untuk ini teman-teman. Hanya kegemarannya ulatnya banyak sekali, ini jadi pakan ulat ini. Terus untuk si Batavia ini juga kurang begitu cepat untuk menjadikan tanaman vegetasi yang untuk kebutuhan si kelanceng atau trigona. Nah, sekarang ini kita lihat bedanya nyata ya teman-teman, yang dekat dengan AMP ini ya, ini selama ini kan belum kita panen madunya, memang madunya belum banyak. Terus kita lihat ini, kalau kita lihat ini harusnya ini fatal ini teman-teman, parah ya. Nah, ini karena ini si koloni ini kita split, jadi waktu itu sudah hampir punah karena kita split udah 3 kali nih, 2 kali kita split ini ya. Ini itu mulai kuat, artinya kontribusi AMP ini luar biasa. Nanti kita akan ini lebih jauh. Kalau di sini memang ini dari awal ini lemah, terus diserang sama lepi juga. Tapi kita lihat sekarang yang untuk yang lain ya, ini menguat, ini
kuat sekali. Terus di sini kuat sekali ya, ini juga kuat. Terus berikutnya lagi ini yang paling pinggir, ini masih relatif kuat ya, yang kita banggakan sebagai si vegetasi sultan atau bunga sultan Sidomia seminole. Penampakannya seperti ini, sudah cukup banyak, cukup lama. Ini kalau dikata nggak ada matahari, ini mataharinya full teman-teman, dari pagi sampai sore ya. Ini full karena matahari ada di sebelah sana, tapi nggak ada hasil yang bisa kita harapkan dari si AMP ini. Sementara ini kita sementara kalah sama si AMP, mohon maaf ya, si Sidomia seminole. Ini terkalahkan, tapi tetap bertahan, tetap masih bisa bunga seperti ini. Ini nanti juga perlu penataan. Sekarang kita kunjungi secara dekat untuk si AMP-nya teman-teman. Jadi AMP ini sebenarnya sudah cukup banyak, karena kalau kita lihat itu ya sudah cukup. Untuk variasi AMP-nya ada yang pink, ada juga yang putih, dan itu kebanyakan itu yang mengunjungin si kupu-kupu itu ya, yang kebanyakan kupu-kupu. Dan untuk si piaraannya saya sendiri malah justru kurang itu ya, kurang berkunjung ke sini untuk mengambilin si si pollen dan lain sebagainya. Kita bisa buktikan ya, ini ya, itu tidak ada yang berkunjung, dan ini sangat sepi sekali. Nah, ini akibat dari penempatan kita terlalu jauh dari ini juga AMP putih juga sepi ya. Ini kita zoom ya. Nah, ini AMP putih juga sepi untuk si koloninya yang berkunjung. Ini AMP putih semua insya Allah teman-teman ya. Oh, ada yang pinknya juga, cuma lebih sedikit ini. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang kekurangan pollen juga tidak teman-teman, karena menurut saya yang penempatannya harus kita ubah. Dan ini juga di atasnya ini kita kita dibiarkan si AMP ini nanti ada di atas mangga ini, dibiarkan saja mangganya untuk sementara waktu, dikalahkan. Itu udah mulai kelihatan ya, tuh sudah merata di situ ya. Nanti mangga bisa kita tanam lagi yang dekat rumah, atau juga itu masih ada lah, itu ya, itu yang besar, jadi tidak masalah. Dan ini juga masih bisa kita tanam AMP teman-teman, jadi sebenarnya masih punya lahan untuk itu. Cuma ini harus yang tanaman mangga orang ini kita harus papras dulu, baru kita buat tempat rambatannya. Nah itu ya, kita lihat ya. Sekarang kita lihat ke sini, ini AMP yang baru kita ini. Nah AMP ini di sini nih, AMP-nya kita baru bisa besar ini setelah konbloknya diambil. Jadi kemarin kita ambil, akarnya turun langsung dia terus seger ngikutin yang teman-temannya yang lain, karena itu di tanah. Sekarang kita akan lihat baru dipindah, terus ada musim hujan, alhamdulillah ketolong. Sementara untuk tongkeng ini juga terus berbunga, cuma kurang ini bunganya ya teman-teman. Untuk tongkeng ini yang bunga-bunga itu yang masih muda, ini yang sudah mekar. Nah jadi dari ini ada yang berkunjung cuma 1-2, padahal tongkeng itu sangat bagus ya, cuma yang kunjung sedikit. Ini akibat terlalu jauhnya si koloni kita yang ada di belakang sana. Tongkeng sampai di atas bunganya banyak, dan itu juga memutar untuk si AMP itu teman-teman ya, untuk evaluasi dan beberapa komentarnya teman-teman dan masukannya sangat saya ucapkan terima kasih, dan saya apresiasi untuk terus
terutama Sandy ya, Mas Sandy kan mengomentarin untuk ini ya, kalau yang koloni menyusut itu segera didekatkan. Nah, ini memang nanti rencananya begitu Mas Sandy, cuma perlu observasi dulu karena kita juga berhubungan dengan si ini, berhubungan sama si orang-orang yang lewat ini loh teman-teman. Jadi kita masih mempertimbangkan dulu waktu kita taruh di sini, masih ingat ya, kita taruh di sini itu kan diserbu sama si lepisep, akhirnya gagal yang kita taruh di sini. Terus apakah nanti kita naruhnya di bawah ini? Mungkin saja bisa kita taruh di bawah sini, kita uji coba mungkin satu gitu ya, satu, atau di bawah situ, di bawah di sini, atau seperti apa saya belum punya gambaran. Kalau atau mungkin juga kita taruh di depan rumah sana yang di teralingan sama si Dombeia seminole, mungkin juga bisa aja seperti itu teman-teman. Tapi yang jelas memang perlu observasi, perlu uji coba mungkin yang akan kita pindah. Yang jelas harus dipindah ke daerah sini. Sekarang kita akan coba melakukan pengecekan ya teman-teman. Apakah di sini ada madunya tidak? Kita akan coba lihat. Kita lihat ya. Nah itu teman-teman ya, jadi ya koloni sangat kuat sekali. Adapun untuk madunya memang belum tampak, ini nggak berani buka lama-lama, diserang lagi. Tadi di belakang udah diserang, ini udah diserang lagi. Oke, terus sekarang kita akan cek sampingnya ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita lihat, madunya banyak teman-teman. Jadi evaluasi yang jelas-jelas untuk si vegetasi terbaik untuk di daerah kota ya si ini, si AMP ini ya, itu AMP ini ya teman-teman, yang jelas-jelas sangat bagus untuk ini, untuk vegetasi kelanceng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.